Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Menjiliani, mahasiswa Politeknik Sekayu, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM 0250125540118046. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah pemrograman visual yang dibimbing oleh dosen saya yang bernama Devan Saputra, sarjana komputer. Baik, videonya kita mulai saja. Materi yang pertama ini yaitu soalnya secara garis besar pemrograman terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertiannya, apa perbedaannya, contoh bahasa pemrograman, perbedaan dari keduanya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu pengertian dari pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional yaitu perancangan pemrograman yang dimulai dari perancangan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode dan langkah terakhir merancang keluaran dan program beserta hubungan dengan pemakai. Pemrograman konvensional lebih difokuskan kepada alat mesin saja. Nah, kemudian pemrograman visual. Pemrograman visual yaitu metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan icon dan berinteraksi dengan diagram alur. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa perbedaan dari pemrograman konvensional dan pemrograman visual? Perbedaannya yaitu, kalau pemrograman konvensional adalah desain suatu aplikasi pemrograman yang dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Kemudian baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Sedangkan pemrograman visual adalah desain pemrograman yang cukup hanya memasukkan objek secara drag dan drop disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga pemrograman bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Itulah perbedaan antara pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa contoh dari bahasa pemrograman, baik itu contoh bahasa pemrograman konvensional maupun pemrograman visual. Yang pertama saya akan memberikan contoh pemrograman konvensional, yaitu contohnya seperti bahasa C, Pascal, dan Java. Sedangkan contoh pada bahasa pemrograman visual yaitu seperti Visual Basic, Delphi, dan NetBeans. Kemudian, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara kedua dari pemrograman konvensional dan pemrograman visual ini yaitu, yang pertama, topik pembedanya yaitu pemrograman mendukung konsep OOP, di mana pemrograman konvensional itu belum mendukung konsep OOP, sedangkan pemrograman visual sudah mendukung konsep OOP. Yang kedua yaitu lingkup pengembangan. Kalau lingkup pengembangan pemrograman konvensional yaitu CLI, sedangkan lingkup pengembangan pemrograman visual yaitu GUI. Yang ketiga, yaitu penerapan pada konsep. Pemrograman konvensional tidak memiliki penerapan pada konsep atau belum, sedangkan pemrograman visual sudah menerapkan pada konsep. Kemudian, yang keempat, pengembangan perangkat lunak. Pada pemrograman konvensional belum melakukan pengembangan perangkat lunak, sedangkan pada pemrograman visual sudah melakukan pengembangan perangkat lunak. Pemrograman visual mendukung konsep RAD. Kemudian, yang terakhir yaitu baris program. Kalau pemrograman konvensional, baris programnya yaitu beribu-ribu baris program, sedangkan pemrograman visual menggunakan baris program sedikit baris program. Nah, itulah perbedaan dari kedua antara pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu jelaskan algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocoding. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai algoritma deskriptif. Algoritma deskriptif itu, salah satu notasi algoritma adalah kalimat deskriptif. Sebagaimana namanya, algoritma deskriptif adalah algoritma yang bentuknya berupa uraian kalimat yang menggambarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh dari algoritma kalimat deskriptif dalam kehidupan sehari-hari yaitu tahu goreng ala Chef Fajar. Resep membuat tahu goreng ala Chef Fajar. Algoritmanya yaitu, yang pertama, siapkan komputer kuali minyak goreng tahu. Yang kedua, masukkan minyak goreng ke dalam kuali secukupnya. Yang ketiga, hidupkan kompor. Yang keempat, masukkan tahu ke dalam kuali. Yang kelima, goreng hingga berubah warna menjadi hitam pekat. Yang keenam, angkat tahu goreng yang sudah matang dan siap disajikan. Contoh lain dalam program, luas persegi panjang, program mencari luas persegi panjang. Algoritmanya, masukkan lebar dan panjang persegi panjang, lalu lakukan operasi perkalian antara panjang dan lebar persegi panjang. Yang ketiga, hasil perkalian merupakan luas dari persegi panjang. Yang keempat, tampilkan luas persegi panjang. Kemudian, pertanyaan yang kedua tadi yaitu mengenai algoritma flowchart. Pengertian dari algoritma flowchart ini merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma ataupun pseudokode
Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Fungsi utama dari flowchart ini adalah untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk mempresentasikan sebuah program atau sistem yang akan dibuat. Berdasarkan pola berpikir kita, berdasarkan algoritma atau pengertian lain dari flowchart ini merupakan bentuk algoritma yang menggambarkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses di dalam sistem. Flowchart sering digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan operasional dan juga dokumentasi. Ada banyak jenis flowchart dan salah satunya adalah flowchart program. Kemudian, unsur-unsur atau komponen yang terdapat pada flowchart adalah secara umum dan secara garis besar, flowchart menerapkan unsur atau komponen yang sama, seperti komponen pada pemrograman. Berikut ini adalah beberapa unsur dalam flowchart tersebut. Yang pertama yaitu input, yang kedua percabangan, biasanya menggunakan command if and switch, yang ketiga perulangan, biasanya menggunakan command atau kode while for each, yang terakhir yaitu output. Kemudian, selanjutnya yaitu flowchart dibuat sesuai dengan algoritma yang sudah disusun dan kemudian dibuat sesuai dengan urutan, perintah, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Seperti yang ada pada gambar yang telah saya masukkan ke dalam PowerPoint saya ini. Yang pertama yaitu simbol terminal, menunjukkan permulaan start atau akhir stop dari suatu proses. Yang kedua, simbol output atau input, menunjukkan proses input atau output yang terjadi. Yang ketiga, simbol proses, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat yaitu simbol keputusan, digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu simbol arus, digunakan untuk menghubungkan satu simbol ke simbol lainnya. Simbol ini berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses. Kemudian, yang ketiga yaitu kali ini saya akan menjelaskan apa saja model-model di dalam flowchart. Yang dalam penulisan flowchart dikenal dua model, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Yang pertama yaitu sistem flowchart, yaitu bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu. Melalui flowchart ini terlihat jenis media penyimpanan yang dipakai dalam pengolahan data, seperti yang ada pada gambar. Kemudian selain itu juga menggambarkan file yang dipakai sebagai input dan output, tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, namun untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Yang kedua, B. Program flowchart, yaitu bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Dua jenis metode penggambaran program flowchart yaitu conceptual flowchart, menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Yang kedua yaitu detail flowchart, menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Nah, di sini saya sudah berikan contoh pada gambar. Yang pertama yaitu gambar conceptual flowchart, di mana start, kemudian input, proses, output, end. Sedangkan pada gambar detail flowchart, start, input berapa data, titik koma, end, jumlah sama dengan 0, for k sama dengan 1 to n, input bilangan, jumlah sama dengan jumlah plus bilangan, next k, print jumlah sama dengan jumlah, baru n. Yang ketiga yaitu simbol flowchart. Simbol-simbol yang dipakai dalam flowchart dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu flow direction symbol, digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lain. Disebut juga connecting line. Nah, lihat pada gambar yang pertama itu seperti gambar tanda panah, yaitu simbol arus atau flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Lihat pada gambar yang kedua, simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga yaitu gambarnya, gambar lingkaran, yaitu simbol konektor, berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Gambar terakhir yaitu simbol offline konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kedua yaitu processing symbol, menunjukkan jenis operasi pengolahan data dalam suatu proses atau proses input ataupun output. Nah, di sini banyak sekali simbol-simbol yang terdapat pada processing symbol, di antaranya sebagai berikut ini. Seperti gambar persegi panjang, simbol proses yaitu menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Gambar yang kedua, simbol manual yaitu menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Gambar yang ketiga yaitu simbol decision, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Gambar keempat yaitu simbol predefinite process, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kelima yaitu simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang keenam, simbol keying operation, menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang ketujuh yaitu gambar segitiga terbalik, simbol offline store, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan gambar yang terakhir yaitu simbol manual input, memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard.
Yang ketiga yaitu symbols, menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input ataupun output. Yang pertama yaitu gambar yang pertama yaitu simbol input atau output, menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang kedua yaitu gambar simbol punched card, menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Gambar yang ketiga yaitu simbol magnetic tape, menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Yang keempat yaitu simbol disk-ROM, menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang kelima yaitu simbol dokumen, mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang terakhir yaitu simbol display, mencetak keluaran dalam layar monitor. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh pada flowchart. Contoh yang saya berikan ini yaitu contoh flowchart menghitung luas persegi panjang. Yang pertama yaitu kita mulai dan selesai kita menggunakan simbol terminal sebagai simbol untuk awalan dan akhiran. Deklarasi variabel kita gunakan simbol proses. Nilai panjang dan lebar kita gunakan simbol input karena nilainya akan dimasukkan oleh users. Selanjutnya, sistem akan menghitung luas berdasarkan nilai panjang dikalikan dengan lebar. Pada bagian ini, kita gunakan simbol proses. Selanjutnya, simbol menampilkan hasilnya, bagian ini dibuat dengan simbol output. Seperti yang telah saya berikan gambarnya, yaitu pada gambar contoh flowchart menghitung luas persegi panjang ini, yaitu dimulai deklarasi variabel panjang lebar luas, input atau masukkan nilai panjang dan lebar, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian tampilkan luas, kemudian baru selesai. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu algoritma pseudokode. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian pseudokode ini. Pseudokode ini merupakan sebuah pengembangan dari algoritma di mana sesuai dengan namanya, pseudokode menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Singkatnya, pseudokode bisa dibilang sebagai sebuah algoritma yang sudah diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu. Kelebihan dari pseudokode ini adalah memiliki struktur yang jauh lebih ringkas dibandingkan dengan algoritma. Namun demikian masih mudah untuk dimengerti oleh manusia dan memiliki struktur yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Pseudokode menggunakan banyak sekali komen-komen yang populer yang banyak kita pelajari, misalnya saja if, else, then, serta menggunakan kode atau tanda-tanda tertentu seperti tanda underscore, tanda koma, titik, tanda kutip, tanda panah kiri, tanda kanan, serta tanda lainnya. Pseudokode memiliki fungsi untuk mempermudah kita memahami tanpa bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Dengan aspek yang ringkas, kita dapat memetakan sebuah algoritma dengan susunan yang jelas untuk pemecahan suatu masalah. Dengan membuat pseudokode, setidaknya kita dapat memiliki gambaran seberapa rumit program yang akan kita buat. Untuk dapat membuat sebuah pseudokode, maka paling tidak kita harus mengetahui algoritma dari suatu masalah terlebih dahulu. Selain itu, barulah diubah ke dalam bentuk yang lebih ringkas dengan tambahan berupa kode dan tanda tertentu. Kemudian, saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri pseudokode itu. Pseudokode memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pseudokode adalah kode atau notasi yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pseudokode sering digunakan oleh seseorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, pseudokode berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, hampir sama dengan algoritma, hanya saja bentuknya sedikit berbeda dengan algoritma. Pseudokode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Selain itu, biasanya pseudokode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Ciri yang terakhir yaitu tidak ada aturan baku yang mengikat tentang penulisan pseudokode. Kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana sih cara menulis pseudokode ini. Secara umum, penulisan pseudokode terbagi ke dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, judul. Pada bagian ini kita menuliskan judul dari suatu program yang akan dibuat. Biasanya judul diawali dengan kata program atau algoritma. Kemudian diikuti dengan nama program yang ingin dibuat. Misalnya, program menghitung luas underscore lingkaran atau program menghitung gaji underscore karyawan. Yang kedua, deklarasi. Pada bagian ini kita bisa menulis semua variabel yang diinisialisasikan di dalam suatu program. Biasanya menggunakan kata kunci var, diikuti dengan nama variabel dan tipe data yang digunakan. Yang ketiga, yaitu bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program, di mana terdiri dari perintah program terstruktur, baik berupa kondisional, perulangan, dan lainnya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai notasi pseudokode. Notasi pseudokode merumuskan langkah-langkah secara high level tanpa tergantung pada sebuah bahasa pemrograman. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh dari pseudokode adalah sebagai berikut. Seperti ada pada gambar yang telah saya masukkan ini, mengenai pseudokode editor, contoh dalam suatu program. Selanjutnya yaitu contoh algoritma dalam bentuk pseudokode. Contohnya, algoritma pseudokode untuk menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang atau disingkat menjadi P dikali lebar dan disingkat jadi L. Jika diketahui panjang sama dengan 6, lebar sama dengan 2, maka bentuk pseudokodenya adalah sebagai berikut. Program menghitung underscore luas underscore persegi underscore panjang. Deklarasinya yaitu var panjang, titik 2 lebar, titik 2 luas, titik 2 integer, titik koma.
Deskripsinya yaitu panjang, kemudian tanda panah di sebelah kiri itu merupakan ciri dari pseudokode atau notasi dari pseudokode itu sendiri dengan panjang 6, lebar 2, luas sama dengan panjang kali lebar. Right, buka kurung, luas tutup kurung, titik koma. Kemudian soal yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu struktur data dan tipe data, yang kedua modul dalam pemrograman visual, dan yang terakhir yaitu form, property, scheme, file. Nah, jawaban saya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur data. Apa sih struktur data itu? Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata, fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data adalah tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Sedangkan pengertian dari tipe data. Dalam ilmu komputer, tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan compiler atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung tipe data dasar akan bilangan integer, bilangan titik, mengambang, karakter, dan goelan. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu tipe data sederhana, yang kedua yaitu struktur data. Tipe data sederhana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tipe data sederhana tunggal, misalnya seperti integer, real, boolean, dan karakter. Yang kedua tipe data sederhana majemuk, misalnya string. Kemudian kategori tipe data yang kedua yaitu struktur data, mengikuti struktur data sederhana, misalnya array dan record. Struktur data majemuk yang terdiri dari linear seperti stack, queue, serta list dan multilist, dan non-linear, pohon biner, dan graph. Pertanyaan yang kedua yaitu apa modul dalam pemrograman visual? Modul dalam pemrograman visual atau modul standar adalah sebuah kontainer terpisah pada program yang mengandung variabel global atau publik, serta prosedur function dan sub. Modul dalam pemrograman ini merupakan cara pengguna untuk membuat suatu program atau project yang akan digunakan sebagai petunjuk dalam pembuatannya. Modul dalam pemrograman memiliki pokok bahasan yaitu pengenalan visual basic net, konsep pemrograman berbasis visual, dan tampilan visual basis net. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang terakhir, yaitu apa deskripsi dari form, property, schema, dan fill. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu form. Form merupakan jendela kerja pada VB yang berguna sebagai lembar kerja. Pada form kita bisa menanamkan kontrol-kontrol seperti text box, label, command button, dan lain-lain. Ketika kita membuat project pada VB, kita membutuhkan form sebagai lembar kerja kita. Selain sebagai jendela atau lembar kerja, form juga dapat berfungsi sebagai kotak dialog dan jendela peringatan. Pada saat form ditutup, maka event-event penutupan akan dijalankan. Keadaan ini memungkinkan untuk memberikan penjelasan penutupan form. Atau form juga bisa diartikan sebagai objek yang dipakai untuk tempat bekerja program aplikasi. Di dalamnya terdapat diletakkan objek-objek lainnya. Di dalam form ada grid atau garis titik-titik yang berguna untuk pengaturan letak. Struktur kode pada form yaitu ada 3. Yang pertama general declaration, general procedure, event procedure. Kemudian, kedua, property. Property adalah informasi yang menyangkut tentang kontrol atau objek yang dibuat dan menyiapkan kontrol untuk kepentingan pemrograman yang akan dibuat. Beberapa contoh dari property form yaitu property left, top, width, and height, property for color and back color, property font, property caption dan text, property enable dan visible, property tab stop dan tab index, dan property mouse pointer dan mouse icon, serta property tag. Property terletak pada kanan lembar kerja di dalam jendela VB yang paling sering digunakan pada setiap komponen form. Yang ketiga yaitu schema. Schema atau skema warna adalah pilihan warna yang digunakan dalam desain untuk berbagai media. Sebagai contoh, penggunaan akromatik dari latar belakang warna putih dengan teks hitam adalah contoh skema warna dasar dan umumnya standar dalam desain web. Yang terakhir yaitu, apa itu fill? Fill adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Maka jika terdapat fill, misalnya seperti nomor barang atau nama barang, maka yang dipaparkan dalam fill tersebut harus yang berkaitan dengan nomor barang dan nama barang. Atau fill juga bisa diartikan sebagai tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama atau data fill yang akan diisikan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga saya berharap jawaban-jawaban saya ini benar semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.